lisani yafqahu qawli. Mari kita awali dengan sebagian zikir pagi bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasfa' wa min du'ain la yustajabu la. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali dengan tilawah Quran surah Ali Imran ayat 160. Sudah ketemu ya hadirin? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran. Segala puji milik Allah. Salawat bertanggikan salam turun untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyansurkumullah fala ghaliba lakum. Poin yang pertama, Allah berfirman, jika Allah menolong kamu, maka tidak ada satupun yang dapat mengalahkanmu. Jika Allah menolongmu, maka tidak ada satupun yang dapat mengalahkanmu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika dalam keadaan terhimpit, beliau dikejar-kejar oleh kaum kufar Quraisy, yang mana waktu itu kaum kufar Quraisy pemukanya pernah berkata, pemukanya bernama Abu Jahal, nama aslinya adalah Umar bin Amr bin Hisham,
Beliau pernah berkata, siapa yang mendatangkan Muhammad hidup atau mati, maka aku akan berikan 100 ekor unta. Waktu itu Nabi Muhammad SAW lagi mau hijrah ke Madinah, hanya berdua dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau bersembunyi di salah satu gua, dikejar sama beberapa banyak daripada orang-orang kafir Quraisy. Tujuannya satu, mendapatkan 100 ekor unta yang Abu Jahal janjikan. Sayyidina Abu Bakar mengatakan ketika beliau sedang bersembunyi dalam gua bersama Nabi Muhammad SAW dengan satu kalimat, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita tertangkap? Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita nanti ketahuan? Ya Rasulullah, bagaimana kalau? Lalu dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengucapkan, ma dhannuka ya Abu Bakar? Apa yang kamu khawatirkan wahai Abu Bakar? Kalau kita cuma berdua, sebenarnya kita tidak berdua. Allahu salisuhuma, melainkan ada Allah yang ketiga. Allah membersamai, Allah yang ketiga, Allah yang akan nolong. Selain ayat ini nanti kita akan temui jemaah di surah yang lain. Allah berfirman dalam Al-Quran ketika menceritakan kisah Nabi Musa, wahai Musa, inna lamudrakun. Wahai Musa, kita nanti ketangkap pasukannya Fir'aun. Inna lamudrakun. Wahai Musa, kita pasti akan binasa karena tertangkap pasukannya Fir'aun. Fir'aun itu dengan pasukannya yang banyak ngejar Nabi Musa dan umatnya Nabi Musa supaya nanti Nabi Musa ketangkap lalu terus kemudian dibinasakan sama Fir'aun. Inna lamudrakun. Tapi apa yang Nabi Musa katakan? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak akan pernah tertangkap, sesungguhnya Allah akan menolong kita. Ayat ini hadirin, poin pertamanya adalah iyansurkumullah fala ghalibalakum. Kalau kalian ditolong Allah, maka tidak ada satupun makhluknya, tidak ada satupun manusia, dan tidak ada satupun aral melintang yang bisa menghalangi rahmat Allah datang pada kalian. Kunci datangnya segala kebaikan dan kebahagiaan itu pertolongan Allah. Kunci mudahnya seorang hamba beramal saleh itu pertolongan Allah. Kunci gampangnya kita untuk melakukan segala kemudahan yang didapatkan itu pertolongan Allah. Iyansurkumullah fala ghaliba lakum. Karena kalau Allah sudah menolong seorang hamba, nggak ada satupun yang bisa menghalangi. Karena kalau Allah sudah menolong seorang hamba, tidak satupun yang bisa mengalahkan hamba tersebut karena ditolong Allah. Nabi SAW yang pernah bersabda, hadirin, dalam hadis Tirmidzi, dan ini masyhur hadisnya. Hadirin berkali-kali pernah mengulang pelajaran hadis ini atau kita belajar bareng tentang hadis ini. Ketika peristiwa Nabi Muhammad SAW goncengin daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas yang waktu itu usianya masih muda belia, kisaran 5 sampai 7 tahun. Nabi SAW ketika menggonceng daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, Nabi berkata, Nabi bersabda, ya gulam inni u'allimuka kalimat. Wahai anakku sayang, aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Dan ini jadi pondasi kalau anak-anak kita usianya setara dengan usia Sayyidina Abdullah bin Abbas pada saat itu. Kira-kira usia di antara TK 0 besar 5 tahunan sampai kelas 2 SD. Apa esensi yang mesti mereka dapatkan dari sebuah ilmu? Apa ilmu yang mesti diajarkan kepada mereka? Ilmunya ilmu ini. Sabda Nabi, ihfadillaha yahfazka, ihfadillaha tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah, wa'lam. Sabda Nabi SAW, wahai sepupuku sayang, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah maka Allah akan menjadi perisai dalam hidupmu. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Wa'lam, dan ketahuilah wahai sepupuku sayang, kalaupun semua makhluk di atas muka bumi ini bersepakat untuk mendatangkan mudarat bagimu, tidak akan pernah datang mudarat itu dalam hidupmu kecuali apa yang
Allah takdirkan, illa ma kutibalah, kecuali apa yang Allah telah tetapkan atas kalian. Wa'lam, dan ketahuilah, kalau satu dunia bersepakat mendatangkan manfaat padamu, gak akan pernah datang manfaat itu padamu kecuali illa ma kutibalah, apa-apa yang Allah telah takdirkan menjadi milikmu. Kalau dalam bahasa ayat ini yang kita pelajari Ali Imran 160, iyang surkumullah fala ghalibalakum, kalau Allah yang nolong gak ada yang mengalahkan. Kalau Allah yang membantu, gak ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah yang memudahkan, gak ada satupun pihak yang bisa menyulitkan. Banyak orang bilang gak mungkin, tapi kalau Allah sudah menjadi penolongnya, sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Kalau ada yang bilang gak akan pernah terjadi, sangat-sangat mustahil, tapi kalau Allah sudah menolong seorang hamba, gak ada yang mustahil bagi Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu poin yang pertama, ketika Allah menolong seorang hamba, tidak ada yang bisa menghalanginya. Ditulis di kolom komentar ya sahabat, ketika Allah menolong seorang hamba, tidak satu pun makhluk yang bisa menghalanginya. Poin yang kedua, wa iyakhzulkum famadalladzi yansurukum mim ba'dih. Jika Allah membiarkanmu tanpa Allah menolong kalian, atau tanpa Allah menolong Anda, maka siapa yang dapat menolong Anda sesudah itu? Kalau poin yang pertama, siapa yang ditolong Allah tidak akan pernah bisa dikalahkan. Poin yang kedua, kalau Allah membiarkan kalian, kalau Allah nggak nolong kita, lantas siapa yang nolong kita? Lagi-lagi ini tentang pertolongan Allah. Kenapa dari kemarin dulu, dari awal kali kita sama-sama belajar, kalimatnya semua atas pertolongan Allah, semua atas izin dan kehendak Allah. Karena kalimat ini ternyata kalimat tauhid, supaya tiap-tiap hamba itu mengerti pertolongan itu datang asalnya dari Allah, bukan dari kecerdasan, bukan dari harta semata, bukan dari jabatan ataupun yang lain. Banyak orang bilang mustahil, tapi kalau Allah sudah berkehendak kan gak ada yang mustahil jemaah. Tukang bubur bisa naik haji, itu kan kisah nyata bahwa ada anak ngumpulin 5.000 tersampaikan 2 atau 3 juta. Begitu mau daftar haji, ternyata qadarullah masyafal, ibunya butuh. Nah, ibu butuh, kok pas nominalnya antara 2 sampai 3 juta sesuai dengan tabungan yang dia mau daftar haji. La qadarullah masyafal, istrinya bilang, "Mas, dahulukan ibu, dahulukan ibu." Suaminya memberikan uang itu yang tadinya mau daftar haji untuk ibunya. Kisah ini masyhur di Tangerang, kisah ini masyhur di Jabodetabek. Karena ada anak punya mahabbah pada ibunya, uang itu diberikan kepada ibunya dan dia mengatakan, "Ibu, ini nggak usah minjem, pakai aja." Tersiar kabar, qadarullah masyafal, berikutnya adalah seorang istrinya dapat telepon dari salah satu pihak. "Ibu mimpi apa semalam?" "Saya nggak mimpi apa-apa." "Udah ibu mimpi nggak mimpi, datang aja ke kantor kami. Ibu baru saja memenangkan undian 1 unit kendaraan Mercedes-Benz yang harganya on the road-nya pada saat itu bisa hampir mencapai 1 miliaran. Dia datang, dapat beneran, dapat kendaraannya. Tersiar kabar ada anak punya mahabbah, dia mau berangkat haji, tapi yang didapat malah mobil. Akhirnya mobilnya dibeli cash dan dia pun berhaji dengan pertolongan Allah. Artinya kalau Allah sudah memberi pertolongan, gak ada yang bisa menghalangi. Dan kalau Allah gak nolong, gak ada yang bisa untuk nolong seorang hamba kalau Allah udah gak menolong. Hadirin, waktu zaman Nabi Muhammad SAW ada situasi genting jemaah. Apa yang Nabi lakukan? Nabi berdoa memohon kepada Allah, "Ya Allah, tolong kami." Bukan dulu dekengan kepada manusia semata, tapi yang menjadi dekengannya atau yang menjadi perisainya, yang menjadi pertolongannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ingat kisahnya
Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ketika terhimpit atau ingat ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika terhimpit lalu ditodong dengan pedang di lehernya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat, "Wahai Muhammad, kalau pedang ini sudah terhunus di lehermu, siapa yang bisa menolong?" Nabi Muhammad dengan kalem, elegan, tegas, beliau mengucap, "Allah." Pedang yang tadinya dihunuskan di leher Nabi Muhammad terjatuh. Ketika pedangnya terjatuh, jamaah yang dirahmati Allah, gantian Nabi Muhammad mengambil pedang itu balik, menghunuskan ke lehernya orang kafir yang tadi menghunuskan Nabi Muhammad. Kalau sekarang pedang ini berbalik arah, siapa yang bisa menolong Anda? Lalu dia pun bersyahadat karena tergetar hatinya mendengar kata-kata Allah. Hidup kita nih butuh sama pertolongan Allah jemaah. Nggak pernah hidup kita tuh nggak akan butuh akan pertolongan Allah tuh nggak pernah. Selalu hidup kita tuh butuh pertolongan Allah. Jadi siapa yang mau lihat keajaiban, hendaknya dia melihat Allah ada di hadapannya. Kalau dia mau lihat keajaiban, dia harus lihat Allah ada di hadapannya. Sebagaimana dengan kalimat ihsan di hadis Muslim, ihsan adalah anta'budullaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Kalau bisa itu hadirin, ya tetap aja kita selalu merasa kita bisa melihat Allah dalam setiap ibadah-ibadah kita. Kalau nggak bisa, yakinkan diri kita bahwa Allah melihat kita dalam setiap amal. Saya lagi beramal soleh ngaji misalnya ya, kita nih misalkan lagi beramal soleh ngaji, ini Allah lagi mantau, Allah lagi menyaksikan, Allah lagi lihat. Dengan mendapatkan sesuatu atau tidak mendapatkan sesuatu saat kita beramal soleh, sudah pasti akan dibayar sama Allah. Kalau nggak di dunia, di akhirat lunas. Al-Quran surah Ali Imran 185. Besok kita ketemu nih 15 ayat lagi. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kalian itu akan Allah sempurnakan setiap balasannya pada hari kiamat besok. Ini nggak usah khawatir hadirin. Di dunia nggak dapat apa-apa, di akhirat sempurna. Ataupun kalau di dunia dapat, itu atas apa yang Allah tetapkan. Kalau kalian ditolong Allah, nggak ada yang bisa menghalangi. Kalau kalian tidak ditolong Allah pun nggak ada yang bisa menolong. Manusia pernah berucap pada manusia lain, "Mas, tenang aja ya, jenengan duduk aja, semua saya yang urus, beres," kata seorang manusia kepada manusia lain. Di pertengahan jalan ternyata nggak benar-benar semulus yang diharapkan. Begitu manusia yang dijanjikan bakal beres menelpon, "Gimana mas, urusan saya gimana nih, udah beres belum? Aduh bos, susah nih, harus ada begini nih, maharnya sekian. Loh gimana sih katanya?" Gak ada yang benar-benar beres kalau seorang makhluk menyerahkannya kepada makhluk. Gak ada yang benar-benar tuntas tas. Kalau seorang makhluk lagi-lagi menyerahkan urusan-urusannya total kepada makhluk. Kenapa? Karena makhluk penuh kekurangan jemaah. Al-insan, manusia itu makanul khata' wan nisyan. Kalau dalam pepatah bahasa Arab atau dalam sebuah asar kata-kata ahli hikmah, manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Karena salah dan lupanya lah ia mengecewakan kita. Karena manusia terbatas, makanya kadang nggak sesuai ekspektasi dan harapan-harapan kita. Manusia terbatas jemaah. Maka kalau minta tolong, belajarlah memohon pertolongan itu sesuai dengan apa yang Nabi anjurkan. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kalian mohon pertolongan, mohonlah pertolongan. Idza sa'alta, kalau kalian meminta, fas'alillah, mintalah langsung kepada Allah. Wa idza sta'anta, kalau kalian mohon pertolongan, fasta'in billah, mohonlah pertolongan langsung kepada Allah, jangan kepada yang lain. Karena yang bisa nolong kita cuma Allah.
yang lagi dagang, yang sekarang lagi merasa tertipu setelah berniaga salah mengambil kepercayaan dari orang yang dia percaya. Siapa yang bisa nolong kita sudah kita tertipu? Allah. Ada yang setelah beberapa fase dekade melewati proses, nama Anda pernah dijatuhkan, dirobek-robek, dihancurkan. Siapa yang bisa menolong nama Anda pulih kembali? Allah. Anda yang kemarin-kemarin gak ada satupun yang mau percaya kepada Anda setelah episode buruk yang Anda lewati, hancur karena Anda sudah diviralkan segala keburukannya. Sedih hati Anda karena gak ada manusia yang mendekat. Semua sahabat-sahabat yang belum lama ini mendekat, merapat, tiba-tiba hilang, menjauh. Siapa yang bisa nolong jemaah? Allah. Kita semua nih yang hari ini sedang punya masalah dalam hidupnya, yang pernah mengucap dalam kalimat, kayaknya habis masalah ini hidup saya hancur, kayaknya setelah masalah ini saya bakal gak dipercaya lagi, kayaknya setelah masalah berat ini hidup saya gak akan sebaik sebelum-sebelumnya. Terus kita ngerasa hopeless, putus asa, hampir-hampir kita kehilangan iman, kehilangan arah. Siapa yang akhirnya menolong kalau bukan Allah? Makanya kalau ada seorang hamba yang punya keraguan kepada Allah itu gak jauh-jauh hidupnya dari dua. Satu, kekecewaan yang terus menerus. Dua, kegelisahan yang gak ada habisnya. Tapi kalau dia mulai tahu pertolongan itu datangnya dari Allah, lalu dia merapatnya ke Allah, dia tahu pertolongannya dari Allah, lalu dia memperbaiki hubungannya sama Allah, Allah yang nanti mendatangkan pertolongan-pertolongannya dengan cara-cara terbaik dari Allah. Iyansurkumullah fala ghaliba lakum wa iyakhzulkum faman dzalladzi yansurukum mim ba'di. Kalau Allah nolong, kamu gak akan pernah bisa dikalahkan. Makna dikalahkan, gak akan pernah bisa kecewa, gak akan pernah bisa terluka lagi. Kalau Allah nolong, kamu akan mengucap kalimat yang sebelumnya ucapan kalimatnya, ya Allah kenapa saya gak mendapatkan itu, ini, itu, ini. Lalu kalimatnya berganti, ya Allah kenapa saya dapat sebanyak ini. Pengkhianatan dibalas, orang-orang kesetiaan yang kuat setia dan loyalitasnya akan datang membersamai. Yang dulu uang Anda dibawa kabur, Allah ganti dengan jumlah nominal yang Anda nggak pernah bayangkan. Anda bisa memiliki dengan nominal sebanyak itu. Yakin sama Allah. Orang-orang yang punya iman, dia punya keyakinan yang kuat kepada Allah. Hari ini tragedi, besok jadi komedi kalau kata banyak orang. Kan hari ini yang membuat kita nangis, besok akan membuat kita tertawa kan jemaah. Hari ini tragedi, besok jadi sebuah sesuatu yang bisa diceritakan sama orang. Wah dulu tuh parah banget ya. Tapi kita sekarang ceritanya sudah dalam kondisi gak sesedih pada awalnya saat kita mengalami, karena kita udah melewati proses healing. Iyansurkumullah fala ghaliba lakum. Kalau Allah tolong gak ada yang bisa mengalahkan. Wa iyakhzulkum faman dzalladzi yansurkum mim ba'di. Tapi kalau Allah gak akan menolong kalian, faman dzalladzi, siapa yang bisa nolong kalian? Gak ada yang bisa nolong. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Karena itu hendaknya orang-orang beriman hanya bertawakal kepada Allah. Sudah selesai bab tawakal, kemarin sudah dibahas. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Wa ma kana linabiyyin ayyaghul, dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Gak mungkin nabi berkhianat. Ada kisah dalam hadis, kisahnya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Abu Hurairah, nama aslinya siapa jemaah? Abdurrahman bin Sakhr. Suatu ketika Nabi SAW membagi-bagikan harta rampasan perang. Jadi kalau ada ghazwah, menang kaum muslimin, tergeletak harta rampasan perang yang sebegitu banyaknya, jatah Nabi, jatah Allah dan Rasulnya, jatah Rasulullah
Jadi harta rampasan perang itu sebenarnya milik Allah dan Rasulnya. Tapi jatah Rasulullah SAW khumus. Khumus itu artinya berapa? 1/5. Berapa persen kalau 1/5? 20%. Jadi kalau misalkan dapat 1 miliar, miliknya baginda Nabi SAW berapa? 200 juta. Sayyidina Abu Hurairah melihat Nabi SAW lagi bagi-bagi harta rampasan perang satu ketika. Nabi SAW mengatakan, ini untuk fulan, fulan, fulan. Yang ini untuk fulan, fulan, fulan. Dan yang ini untuk fulan, fulan, fulan. Dan semua waktu itu pasukan udah dapat harta rampasan perang semuanya, illa kecuali Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW sisakan. Ini sisa nih. Begitu semuanya udah dapat, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an dipanggil sama Nabi SAW. Ya Abu Hurairah, datanglah. Datang Sayyidina Abu Hurairah jemaah. Setelah datang, Nabi SAW yaqul, wahai Abu Hurairah, harta rampasan ini sudah disiapkan, ini jatahmu, kata Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Hurairah kemudian bilang, ya Rasulullah, saya nggak mau ini. Yang saya mau ya Rasulullah, ajarkan kepada saya apa yang Allah ajarkan kepada engkau ya Rasulullah. Allahu Akbar. Sayyidina Abu Hurairah dikasih harta rampasan perang. Lalu beliau mengucap dengan kalimat yang out of the box. Di saat yang lain luar biasa menerima ketika dibagikan harta rampasan perang, beliau dengan kalimatnya beliau bilang, ya Rasulullah, saya nggak mau harta rampasan perang ini, tapi yang saya mau engkau mengajarkan kepada saya apa-apa yang Allah telah ajarkan kepada engkau ya Rasulullah. Masya Allah. Minta diajarin ilmu jemaah. Maka Nabi SAW kemudian mengajarkan banyak hadis yang Allah Subhanahu Wa Taala telah ajarkan atau yang Allah Subhanahu Wa Taala telah wahyukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sampai ada di mana Sayyidina Abu Hurairah punya kekuatan hafalan yang luar biasa, punya banyaknya koleksi hadis yang luar biasa, dan top ranking nomor 1 dalam periwayat hadis adalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Maka jamaah yang dirahmati Allah, fokus cari ilmunya Allah. Allah akan bagikan kepada kita ilmu-ilmu perbendaharaan kebaikan-kebaikan. Kebaikan itu nggak mesti tentang perihal. Kadang kebaikan itu banyak variannya jemaah. Bisa jadi umur Anda itu pendek tapi manfaat Anda luas, atau bisa jadi umur Anda singkat tapi jariah Anda terus mengalir, atau bisa jadi umur yang sedemikian simple, ringkas, padat, pendeknya menghadirkan kemaslahatan yang terus ada sampai hari kiamat insya Allah. Ini semua tentang bagaimana Allah mengajarkan ilmu kepada seorang hamba, terutama adalah hambanya Nabi Muhammad SAW. Allah ajarkan maksudnya kepada hambanya, yakni baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya yang Nabi minta, jamaah buka Quran surah Thaha ayat 120, itu yang Nabi pinta kepada Allah. Apa yang Nabi pinta? Wa qul rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkan untukku ilmu. Jadi ilmu itu penting ya jemaah. Ilmu, kalau kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalian bisa makan sehari 2 kali. Bahkan kalau sehari 3 kali kalian makan, itu sudah lebih dari cukup. Tapi kalian tidak akan pernah bisa hidup tanpa ilmu, walau 1 hela nafas. Setiap detik butuh ilmu, setiap saat butuh ilmu, tiap waktu butuh ilmu. Bangun rumah tangga tuh nggak cuma modal cinta. Pagi sarapan cinta, siang makan cinta, sore makan cinta, malam lauknya apa sayang? Lauk cinta, ayo dimakan. Nggak bisa. Rumah tangga butuh ilmu mengarunginya. Ada nafkah, ada kasih sayang, ada romantisme, ada perhatian, ada saling menghargai antar pasangan, ada saling memberi kepercayaan antar suami kepada istri dan istri kepada suaminya. Gak cuma butuh sekedar cinta dalam rumah tangga, tapi dia dibangun asasnya ilmu.
Asas yang berikutnya setelah dia punya ilmu, dia berikhtiar. Asas yang membersamai ilmunya dari awal memulai, awal berproses, lalu berproses sampai nanti berhasil, tawakal. Karenanya Allah berfirman, summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan beri balasan sempurna orang-orang yang bertawakal kepada Allah atas apa yang mereka maksimalkan dalam ikhtiar mereka, wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak akan pernah Allah zalimi sedikit pun. Orang-orang yang tawakal itu jemaah, kenapa Allah sempurnakan balasan pada mereka? Karena mereka percaya penuh kepada Allah. Jamaah ada dua orang, yang satu jamaah percaya penuh, yang satu jamaah nggak percaya penuh. Kira-kira mana yang akan all out dalam bekerja? Yang Anda percaya penuh. Yang Anda nggak percayai 50-50 biasanya. Saya nggak dipercayai penuh kok. Dia mempercayakan perjalanan ini kepada A misalkan, atau dia mempercayai job desk ini kepada A, kata si B. Lalu si B bilang, saya nggak dipercaya, ya udahlah, saya ala kadarnya. Toh juga ada yang dipercaya si A. Bayangin kalau manusia bisa sebegitu oportunisnya, kalau manusia bisa sebegitunya punya pertimbangan ketika dia menjalankan sesuatu. Gara-gara nggak dipercaya dia bisa nggak all out, yang satu dipercaya bisa all out. Allah gimana jemaah? Kalau Anda nggak percaya sama Allah atas apa yang Anda doakan, apakah Allah mau menerima semua doa Anda? Diterima atau enggak kalau kita nggak percaya sama Allah? Nabi bersabda nggak diterima hadirin. Sabda Nabi SAW, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah fa innallaha la yaqbalu du'a min ghafilin lahin. Fa innallaha la yaqbal ad-du'a min qalbin ghafilin lahin. Kalau kalian berdoa, yakinlah pasti Allah ijabah. Fa'in Allah, karena Allah la yaqbalud du'a, tidak akan pernah menerima doa-doa kalian, min qalbin, dari sebuah hati, ghafilin lahin, yang lalai, lagi tidak punya kepercayaan, lagi nggak punya iman kepada Allah. Summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat, maka satu ketika kalian akan disempurnakan balasan-balasannya, ma kasabat, atas apa-apa yang kalian ikhtiarkan, usahakan. Jadi jamaah ini tugasnya, saya, jamaah, kita semua, dalam apapun kebaikan, usahain aja. Dalam apapun rencana baik, ikhtiarkan aja. Nanti sisanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi jamaah punya niat sesuatu, yang jamaah butuhkan itu iman kepada Allah, bahwa Allah pasti menolong. Berikutnya, ikhtiarkan yang terbaik, dan jangan lupa tawakal sama Allah. Hanya itu aja. Ini di semua bidang. Mau di bidang apapun, yang berkarir, yang berdagang, yang dia punya job desk karena sebagai seorang pegawai di satu tempat, itu aja. Ikhtiarkan yang terbaik, mohon pertolongan kepada Allah, tawakal kepada Allah, Allah sempurnakan balasan. Maka sabat, atas apa yang diikhtiarkan. Jadi isapan jempol belaka orang-orang yang sering mengucap dengan kalimat-kalimat, dia mah gampang, dia mah enak. Nggak ada yang benar-benar enak sampai tiap-tiap hamba itu benar-benar berikhtiar atas ikhtiarnya masing-masing. Dia berusaha keras dengan usahanya masing-masing. Lah kalau anaknya orang kaya gimana? Anaknya orang kaya sekalipun nggak akan pernah bisa kekayaannya dari warisan yang dia dapatkan bertahan lama kalau dia nggak ada ilmu untuk mengikhtiarkan, melanggengkan harta itu bertahan lama. Lah dia mah enak, anaknya kiai misalkan, nggak akan pernah bisa bertahan lama jamaah yang dirahmati Allah. Sekalipun dia dari nasab yang mulia, kalau tindakan-tindakannya, ikhtiar-ikhtiarnya, apa yang dilakukannya nggak mencerminkan kemuliaan dari nasab garis keturunannya. Makanya Nabi pernah bersabda dari riwayat Muslim, barang siapa yang buruk amalannya, nasabnya tidak bisa menolongnya. Sabda Nabi SAW.
Sekalipun jamaah yang dirahmati Allah, kalaulah orang tua kita orang yang salih atau dikenal orang yang salih, tapi kalau kitanya nggak salih mah ya tetap dapat wangi-wanginya orang tua dapat, tapi kalau kitanya nggak meneruskan melanjutkan kesolihan orang tuanya, ini bisa nanti luntur perlahan, bisa luntur perlahan hadirin. Karenanya Allah berfirman dalam ayat, summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat, kelak kalian akan dibalas sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Dan kalimat akhir closing ayat ini, wahum la yuzlamun, dan kalian tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dua ayat yang mengingatkan kita agar 3 poin ini benar-benar kita dapatkan. Yang pertama, selalulah mohon pertolongan kepada Allah. Yang kedua, berikhtiarlah dengan ikhtiar yang terbaik. Lalu yang ketiga, ketahuilah setiap ketika kita mohon pertolongan kepada Allah lalu berikhtiar yang terbaik, Allah akan membalas maka sabat sesuai dengan apa yang diikhtiarkan, wahum la yuzlamun. Dan yang keempat, kita tidak akan pernah dizalimi. Kita nggak akan pernah dizalimi sama Allah. Allah nggak pernah zalim sama kita. Allah selalu sayang sama kita. Allah bahkan mau yang terbaik buat kita. Allah inginnya kita menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala, bahkan dengan kedudukan yang paling mulia. Tapi sayang 1000 sayang, kadang kita yang sebagai hamba justru malah seolah menolak pertolongannya Allah. Justru malah seolah ingin mengharap pertolongan itu dari makhluk datang, bukan dari Allah Azza wa Jal. Kadang kitanya yang malah sengaja menjauh dari Allah, padahal Allah sudah banyak ingin menolong kita, yakni hamba-hambanya. Tapi sayang, kadang kita nggak mau ditolong Allah, malah lebih mau ditolong sama manusia. Maka hadirin, 2 ayat ini menjadi reminder dan pengingat buat kita. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa mengamalkannya. Insya Allah besok atau lusa kita lanjutkan ayat 162, 163 tentang orang-orang yang punya ridho kepada Allah, atau orang-orang yang nanti mendapat murkanya Allah, dan bagaimana tempat kesudahan bagi mereka-mereka yang gak ridho atas ketetapannya Allah. Dan di ayat 163 kedudukan-kedudukan yang bertingkat-tingkat di sisi Allah. Di ayat-ayat berikutnya juga kalau Allah izinkan akan kita bahas insya Allah. Kurang lebih 39 ayat lagi selesai Ali Imran. Kurang 39 ayat lagi selesai Ali Imran. Karena Ali Imran ayat terakhirnya di ayat 200. Selesai Ali Imran. Insya Allah biidznillah, semoga Allah mudahkan, semoga Allah berkahi, semoga tadabbur ayat ini dari Al-Fatihah Allah karuniai selesai sampai An-Nas dengan pertolongan Allah, dengan karunia Allah, kita istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Tapi sebelum tanya jawab, buat teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Dan barakallahu fikum, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama belajar di pagi ini. Salam buat keluarga di rumah, ajak handai tolan, atau mungkin kalau bisa disematkan di layar TV di rumah, bisa disematkan kita ngaji bersama. Semoga Allah memberkahi apa yang kita pelajari bersama-sama insyaallah. Ingat selalu jemaah, kita butuh ilmu lebih daripada kebutuhan kita kepada makan dan minum. Waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilahkan. Dari Instagram ada mas? Atau dari YouTube? Atau dari jamaah? Silakan jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Gak ada? Ada mama dari Instagram? Belum ada, alhamdulillah. Kalau belum ada jamaah yang dirahmati Allah, insyaallah biidznillah, kalau Allah menolong, memberikan kesehatan, memberikan kemudahan, subuh besok kita lanjutkan lagi biidznillah di ayat-ayat yang berikutnya. Dan nggak lupa juga, selalulah jamaah yang dirahmati Allah ambil bagian dengan kalimat
ini semua atas pertolongan Allah. Nanti kalau jamaah mungkin dipuji, ucap kalimat alhamdulillah atas pertolongan Allah. Karena kalimat ini terdengarnya sangat simpel, tapi kalau secara tauhid itu maknanya ya dalam jemaah. Ini semua atas pertolongan Allah. Itu kalimat simpel ringan, tapi ini menunjukkan tauhidnya seorang hamba. Sering-sering mengulang kalimat atas pertolongan Allah, atas pertolongan Allah, atas pertolongan Allah. Itu menunjukkan bagaimana sadar posisi kita sebagai seorang hamba yang selalu butuh akan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam untuk keluarga di rumah, mudah-mudahan istiqomah, wafatnya kita semua husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita berjumpa bersama di jannah. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Diberkahi, dilancarkan. Ibu Berti Bogor, Ibu Win Saadah, Ibu Bundawati, Ibu Shide, dan semuanya. Buat teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya,